baik itu yang jurnalis atau tim medis itu menatap gerbong KRL perempuan ini dengan tatapan kosong gitu ya. Merasakan secara langsung gitu kalau misalnya kita di posisi mereka itu kayak apa. Dan itu kan pulangnya jam 9 malam gitu kecelakaannya. Itu kan jam-jam pulang kerja. Iya. Saya ngelihatnya aja udah kayak aduh nggak habis pikir, saya nggak tega gitu ngelihatnya karena benar-benar si lansia itu, ibu-ibu itu nggak bisa berkutik apa-apa lagi. Petugas hanya bisa mengasih minum dari jendela. Banyak cacaran darah di sekitaran peron. Kemudian gerbongnya memang yang terlihat itu gerbong yang perempuan itu ringsek. Ambulan-ambulan pada udah siap mengangkut para korban gitu. Bahkan di para masyarakat sekitar gitu ya, itu mencoba mengatur atau mengamankan jalur agar steril dari para pengendara umum yang melintas. Akhirnya di situ saya melihat wah kerja kolektif dari masyarakat sekitar juga keren juga nih maksudnya. Dilami waktu itu live report dari jam berapa sampai jam berapa? Live report dari jam 11 malam itu nonstop sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bikin Terang bersama saya Diandra Mukni. Dan saya Rizky Hasan. Kami turut berduka cita ya Mas Rizky ya atas kejadian kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur yang mengakibatkan 16 orang meninggal dunia dan juga puluhan lainnya terluka. Nah, untuk membahas hari ini kita sudah kedatangan dua jurnalis iNews yang meliput langsung kejadian di malam saat kecelakaan tersebut terjadi. Di sini sudah ada, boleh perkenalkan diri? Oke, halo semuanya, salam kenal. Saya Dilami Aulia, sekarang merupakan reporter iNews TV yang kebetulan kemarin meliput terkait dengan kecelakaan yang terjadi. Baik, dan? Halo, saya Ahmad Alfikri, saya reporter iNews Digital dan sama seperti Kadila, saya juga meliput pada saat malam kejadian kecelakaan kereta. Oke. Ladies first lah ya pertanyaannya ya. Ke Dilami dulu. Awal dapat informasi kecelakaan kereta itu emang Dilami lagi shift malam dan kemudian bagaimana perjalanan ke sana dan apa yang pertama kali dilakukan waktu itu? Oke. Pertama kali mendapatkan informasi tersebut itu memang karena di grup awalnya, betul, di grup, dan saat itu saya posisinya shift malam. Jadi kalau reporter di iNews itu memang ada shift malam dari mulai jam 10 malam hingga ke jam 5 subuh. Kebetulan saya lagi cek grup, saya ditelepon oleh koordinator liputan, terus mengabarkan, Dil langsung ya ke stasiun Bekasi Timur, ada live report malam. Terus saya, ada apa nih? Maksudnya kok tiba-tiba ada live report? Terus katanya ada kecelakaan kereta. Kecelakaan kereta. Oh ya udah, saya standby dulu untuk siap-siap, kemudian nanti langsung berangkat ke kantor. Nah, kemudian berangkat ke kantor sama kameramen saya, namanya Bang Aris Setiawan, sama driver saya. Kita bertiga ini menuju ke Bekasi Timur stasiun. Kemudian di perjalanan itu kurang lebih dari kantor ke stasiun Bekasi Timur kurang lebih 45 menit. Itu cukup ngebut ya, karena kita harus mengejar live report yang diminta oleh Korlip tadi. Sampai di stasiun Bekasi Timur itu pukul 11 malam. Saya kira ini hanya kejadian kecelakaan kereta yang tidak terlalu parah begitu ya. Dan saya juga sudah mengantisipasi untuk membawa beberapa peralatan, terutama power bank dan lain sebagainya untuk antisipasi kalau HP-nya mati. Saat saya tiba, wah kok ramai, banyak sekali pihak keamanan, bahkan jalanan menuju akses ke stasiun Bekasi Timur ini ditutup. Wah, langsung lihat-lihatan sama kameramen saya, Bang kayaknya ini cukup besar nih Bang gitu. Kemudian akhirnya kita tidak bisa masuk ke stasiun Bekasi Timur karena banyak sekali ambulan di situ. Dan kalau bisa digambarkan itu banyak sekali teriakan, orang lari-lari, ambulan yang suaranya sangat nyaring, bukan dari satu ambulan saja, namun dari puluhan ambulan mungkin di situ puluhan ambulan. Di depan tuh banyak sekali, kita nggak bisa masuk, akhirnya kita turun. Saya bahkan lupa membawa tas, saya mengambil barang seadanya, hanya headset, power bank, dan HP saat itu. Saya lari bersama kameramen saya, kemudian dari tempat di drop itu sampai ke stasiun Bekasi Timur itu mungkin jalan sekitar 5-6 menit. Dan itu posisinya kita harus
bergumul dengan banyak orang, entah itu mereka yang penumpang atau warga sekitar yang berkerumun, dan pihak keamanan juga mengamankan mereka gitu. Jadi lumayan chaos. Akhirnya kita bisa masuk ke stasiun Bekasi Timur. Ada momen saya sama kameramen kepisah karena ya itu terlalu banyak orang tadi kan. Kemudian saat saya lihat, kameramen saya ternyata lagi mengejar Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko. Kemudian dia juga ada Raffi Ahmad juga di situ untuk katanya meninjau terkait dengan kecelakaan yang terjadi. Karena saya lumayan agak jauh jaraknya, namun terlihat dengan kameramen saya, akhirnya saya mencoba untuk menuju ke kameramen saya. Namun situasinya penuh dan sesak. Jadi udara di sekitaran stasiun Bekasi Timur itu di depan tuh bener-bener penuh. Pengap banget, apalagi itu kan posisinya malam ya. Itu berarti belum masuk ke dalam stasiunnya ya? Itu sudah di tengah-tengah area stasiun. Tapi belum ke lokasi. Belum ke lokasi. Kalau belum TKP-nya ya? Kalau TKP-nya kan harus di dalam masuk di peron ya? Ya, masuk peron. Ini masih di depan, di pertengahan stasiun Bekasinya. Kemudian lumayan hektik banget, banyak orang di situ. Akhirnya saya kehilangan kameramen saya lagi, karena kan itu masih gelap, hanya ngelihat secara jauh, tapi nggak bisa nyamperin. Posisinya saya lagi di hybrid oleh Core Live untuk live report waktu itu. Saya bilang, saya kehilangan cam saya. Saya juga nggak bisa untuk berkoordinasi, karena cam saya juga ditelepon juga sama Core Live. Akhirnya Core Live yang bantuin kita untuk ketemu. Akhirnya janjian di depan tangga stasiun Bekasi Timur untuk ketemu. Akhirnya ketemu, di situ saya live report. Saat saya live report, petugas itu hilir mudik. Kalau tim keamanan itu bawa bor. Kayaknya kemarin itu ada 4 bor yang dibawa sama mereka ke atas. Kemudian ada juga tabung-tabung oksigen, ada air mineral. Kemudian juga warga yang ada di stasiun Bekasi ini pada teriak, siapin ambulan gitu, siapin ambulan gitu. Terus yang nggak berkepentingan dilarang masuk, karena banyak sekali itu masyarakat yang bawa HP memvideokan semuanya. Maksudnya masyarakat yang memang menurut saya tidak ada kepentingan ya gitu. Jadi karena udaranya kan cukup sesak ya, jadi menyulitkan juga sih untuk para petugas ini untuk bergerak cepat. Kemudian akhirnya kita ketemu sama rekan-rekan teman media lainnya, kita ngumpul. Ada banyak TV lain juga di sana, kita jadi satu. Dan kita melihat dari kejauhan sebetulnya, itu depan-depanan dengan gerbong kereta yang ringsek. Jadi KRL komuter lain ini ringsek. Awalnya belum tahu dong, maksudnya ini ringseknya apakah ringsek aja. Ternyata setelah lihat secara langsung, jadi kereta api jarak jauhnya ini masuk ke dalam KRL komuternya, gerbongnya. Iya, gerbong perempuannya. Wah, dari situ langsung gemeter sih, dan tapi tetap berusaha untuk profesional. Kemudian ada live report, tetap live report lagi. Posisinya di situ masih steril area, kita nggak boleh masuk ke peron. Akhirnya ada momen yang saya lagi live report, itu boleh masuk ke peron sama petugas. Akhirnya kita larian semua media pada masuk ke peron. Setelah masuk ke peron, itu kan kurang lebih jaraknya mungkin 1 kilometer mungkin ya, maksudnya pandangan mata saya bisa melihat gitu, dan kita boleh mengambil gambar di situ. Kemudian saat melihat itu banyak cacaran darah di sekitaran peron. Kemudian gerbongnya memang yang terlihat itu gerbong yang perempuan itu ringsek. Bahkan ringseknya itu besinya atau logam ini ke arah kanan gitu Kak. Jadi kalaupun melihat secara kasat mata, itu kalau kena kulit tuh kayaknya akan luka. Apalagi saat ada benturan, kayaknya itu akan menyakitkan gitu. Terus di situ posisinya, kalau dari bau gitu ya, bau genset, karena kan dia harus pakai penerangan sama udara, jadi pakai genset. Bau bensin. Kemudian ada agak bau darah, bau gosong, jadi itu bercampur semua. Gitu. Kalau dari Fikri gimana nih? Apa yang dilihat saat tiba di lokasi? Ya, jadi awalnya ceritanya tuh dari pagi dulu saya cerita. Dari pagi tuh saya biasa meliput di DPR. Saya pagi berangkat ke DPR, siangnya saya ditugaskan Korlip untuk meliput persiapan May Day para buruh di kawasan Menteng. Setelah selesai nulis, ngirim video ke kantor, saya pulang sekitar jam 7 lah. Sekitar 7:30 lah.
sampai rumah jam 8:30. Ini rumah di Bekasi. Bekasi. Oh, Ya. oke. Setelah itu saya bersih-bersih, mandi, terus saya makan malam. Saat selesai makan malam itu saya dihubungi Korlip. Saya bertanya-tanya, tumben-tumbenan sudah malam, tiba-tiba Masih Korlip tugas gitu ya. nelfon, Hubungin, ya. ya. Ternyata Korlip mengirim link berita gitu bahwa ada kecelakaan kereta di saat itu belum disebutkan lokasinya di mana. Dan saya ditugaskan Korlip untuk mengonfirmasi dan cari tahu nih lokasinya di mana tabrakan itu. Setelah saya dapat menulis berita artikel itu dan masih berupaya untuk mengonfirmasi, mencari tahu keberadaan lokasinya di mana, Korlip menugaskan saya untuk ke TKP. Ternyata lokasinya itu tabrakannya di stasiun Bekasi Timur. Nah, Itu lokasi- dari rumah ke stasiun dekat. Itu lumayan sih, setengah jam. Oke. Setelah itu saya meluncur tuh. Akhirnya yang tadinya udah persiapan mau tidur istirahat. Akhirnya saya terpaksa harus siap-siap lagi untuk berangkat liputan. Setelah sampai lokasi, saya lewat pintu belakang stasiun, tidak lewat jalan utama. Oke, jadi kalau di stasiun Bekasi Timur itu ada 2 ya aksesnya? Ada 2 aksesnya. Jadi akses yang utama Depan. itu di jalan raya, Iya. sama yang di area perkampungan Area ya? perkampungan. Nah di situ, di area perkampungan itu masuk gang gitu lebarnya sekitar 3 meter lah. Ya. Oke. Itu sudah dipenuhi parkiran motor dan warga-warga Ya, ya. yang entah nggak punya kepentingan apa, mereka hanya ingin melihat kondisi kereta yang sudah hancur gitu ya. Setelahnya ya udah, saya tanya-tanya warga untuk mencari tahu informasi awal kan. Saya riset, belanja informasi di situ. Katanya saya mendapat informasi kalau misalkan kereta api tabrakan itu Argo Bromo Anggrek menabrak kereta listrik. Setelah kereta listrik ini menunggu taksi yang tertemper atau taksi yang berhenti di tengah perlintasan kereta. Oke, itu yang di perlintasan Ampera ya? Iya. Perlintasan Ampera. Oke. Setelah itu saya mencoba ke lokasi kejadian di mana lokomotif kereta Argo Bromo ini menabrak KRL, gerbong KRL wanita. Nah, saat menuju ke lokasi saya sempat agak kesulitan karena di situ memang banyak sekali lautan masyarakat gitu ya, yang hanya penasaran aja pengen lihat-lihat prosesnya. Tapi banyaknya orang, banyaknya masyarakat yang datang ke lokasi gitu ya, kemudian merekam, itu buat kami ya, itu membantu juga ya kadang-kadang. Karena kan ada beberapa video yang akhirnya Iya. terkonfirmasi dari Dari video-video masyarakat, mereka gitu iya. kan ya. Masalahnya Mas, di sini petugas pengamanan atau petugas pamdal stasiun dan juga petugas polisi sama TNI itu kesulitan untuk Untuk ngakses lokasinya. untuk membatasi warga gitu. Oh, iya, iya. Karena dengan banyaknya berbondong-bondongnya masyarakat ke lokasi kejadian itu menyulitkan petugas Untuk evakuasi. Evakuasi. Oh, oke. Itu. Ya, ya, ya. Saking banyaknya itu warga terobos-terobos aja lewat ke stasiun, bahkan menyeberang rel kereta gitu. Warga berbondong-bondong nyebrang rel untuk mengakses stasiun lewat jalur kereta gitu, bukan lewat jalur tangga yang Itu bahaya juga ya. bahaya sebenarnya Mas. Iya, iya, iya. Jadi lewat rel. Iya, dan Jalannya. petugas keamanan di situ sudah kayak nggak bisa memberi arahan kepada warga karena saking banyaknya masyarakat yang hendak penasaran gitu dengan kejadiannya gitu. Oke, oke. Nah, kemudian ini yang berikutnya proses evakuasi ya. Evakuasi. Proses evakuasi ini yang teman-teman lihat ini bagaimana proses evakuasi kan kalau kita melihat ya di sosial media itu kan lokomotifnya tuh langsung nabrak ya, masuk ke dalam gerbong Gerbong perempuan wanita. gitu. Terus Gerbong wanita. Dan masih banyak penumpang di banyak- dalam ada situ ya. penumpang gitu kan. Saya lihat juga ada potongan bukan bagian tubuh gitu yang terlihat gitu. Itu bagaimana itu? Kalau Proses dari evakuasi, saya ah. memang melihat secara langsung sih untuk proses evakuasi karena kan memang media ini sudah bisa diperbolehkan untuk mendekat namun dalam area steril artinya ada batasan khusus untuk kami awak media meliput. Nah, kalau untuk evakuasi itu sebetulnya dilakukan 30 menit pasca kejadian atau sekitar pukul setengah 10 malam. Karena saya datang ke lokasi jam 11 malam dan saya bisa masuk peron itu sekitar jam 12 malam atau setengah 1, saya hanya bisa melihat proses evakuasi yang gerbong wanitanya saja. Jadi yang gerbong lainnya itu sebetulnya memang sudah keluar mungkin sekitar pukul 10 atau 11. Karena prioritas utama dari para petugas dan pemerintah ini adalah keselamatan. Jadi melihat
gerbongnya itu yang gerbong perempuan, yang dimana itu lumayan susah kalau kata Kak Basarnas karena logam bertemu dengan logam. Jadi kereta api jarak jauhnya ini kan masuk ke dalam KRL komuter lainnya ini, sehingga itulah yang menyulitkan petugas untuk memisahkan antara si KAJJ dengan KRL-nya ini, dan banyak sekali penumpang yang masih terhimpit di situ. Itu Dilami lihat proses evakuasi mengeluarkan satu persatu? Kalau mengeluarkan tidak, karena kan itu di dalam gerbong. Tapi melihat secara langsung petugas itu mengambil terpal, kemudian menutup si kaca KRL-nya ini menggunakan Jendela terpal. itu ya? Jendela Iya, iya, itu, iya. Karena kan kita juga tidak tahu apakah di dalamnya ini seperti apa kondisinya. Jadi petugas juga memberikan warning atau tidak memperlihatkan secara gamblang begitu ya kepada kita. Jadi hanya melihat saat kantung jenazah itu keluar, itu kira-kira pukul 2 malam, itu ada satu kantong jenazah dikeluarkan di situ, digotong oleh para petugas dan juga keamanan di situ. Kemudian ada lagi yang kedua itu pada pukul, saya lupa tepatnya, namun sekitar pukul 4 atau setengah 5 subuh, itu ada evakuasi kedua perempuan, dan itu memang masih dalam kondisi hidup, tapi kepalanya itu dipakai gips. Kemudian kakinya itu kalau saya lihat sudah tidak bergerak, dipakai gips juga, dan seperti ada rembesan darah di situ. Si korban ini hanya gini saja, hanya mengedip. Jadi tidak berkomunikasi, tapi dengan terbata-bata dan hanya mengedip, jadi hanya kaku. Nah, kami awak media benar-benar mengapresiasi itu sih, karena sudah sekitar 6 jam evakuasi, tapi masih bisa hidup dan selamat begitu ya. Akhirnya langsung dibawa ke RSUD terdekat, mungkin ke RSUD Bekasi ya, karena kan memang itu yang paling dekat. Kemudian setelah itu pada pukul 6 pagi itu mulai berhasil beberapa dievakuasi, ada 3, itu selamat semua, ada lansia, kemudian ada 2 wanita dewasa, tapi mereka memang kondisinya hidup, tapi perlu perawatan yang intensif karena kondisinya, kalau kata Kak Basarnas, ada yang masuk ke dalam kursi KRL. Masuk ke dalam kursi KRL? Masuk ke dalam kursi KRL dan terjepit di situ, sehingga menyulitkan daripada petugas ini untuk. Kalau kursi KRL itu kan duduknya begini ya? Iya. Masuk ke dalam kalau kursi. misalnya kita lihat videonya itu kan kursinya juga bahkan ringsek ke dalam kan ya? Ya. Nah, bahkan kalau dilihat bukan cuma yang gerbong wanita saja, ternyata kursinya yang ringsek, tapi di gerbong kedua setelah gerbong wanita ini, pegangan untuk tiang itu tiangnya itu hancur. Kemudian kursinya juga pada terbalik, jadi pada kebuka semua. Jadi memang memungkinkan untuk para korban ini masuk ke dalam si kursi itu karena posisinya mungkin kena benturan ya kayak jadi darah seperti itu. Nah, yang jadi kendala selain itu apa bagi petugas untuk melakukan evakuasi yang berjam-jam ini? Kalau untuk kendala sebetulnya yang pertama waktunya kan malam ke dini hari, gelap. Jadi perlu genset di situ. Kemudian sempat gensetnya ini atau bahan bakarnya ini habis. Kemudian petugas pada teriak, ini mati. Oh, itu sempat habis? Sempat habis dan mati. Okay. Sempat habis dan mati, akhirnya diisi ulang, akhirnya hidup kembali, dilakukan evakuasi kembali. Kemudian yang kedua adalah pengap. Jadi bukan hanya di gerbong, tapi di luar pun pengap. Karena banyak sekali petugas medis, keamanan, kami awak media, semua di situ. Dan posisinya kan itu betul-betul ruang terbuka, namun agak tertutup. Jadi semi-semi bukan outdoor gitu kan. Jadi kondisi di luar pun memang cukup pengap, itu yang kedua. Yang ketiga, itu hujan deras, kira-kira pukul 4 sampai setengah 6 pagi, itu hujan deras, angin, yang menyulitkan para petugas untuk melakukan evakuasi. Pas lagi hujan deras itu, proses evakuasi masih berlangsung atau sempat dihentikan? Masih berlangsung, dan para petugas ini ada yang pakai tenda gitu Kak. Jadi kalau yang penglihatan saya itu pakai tenda warna oranye, kemudian dibentangkan untuk
agar supaya ini tuh tidak terciprat air ke dalam gerbong. Oke. Oke. Kalau dari Fikri sendiri menyaksikan juga proses evakuasi gimana? Menyaksikan, kebetulan saya tuh tiba di stasiun itu pukul jam 10-an. Kak. Berarti duluan Fikri Ya, ya? tapi sempat ketemu juga ya kita ya, sebentar doang Iya, tapi. setelah itu, nah, jadi setelah saya masuk lewat pintu belakang, saya coba susurin rel kereta itu. Saya coba menuju ke gerbong yang terdampak parah. Di situ saya melihat lansia, 2 orang lagi terjepit posisi Di gerbong perempuan itu. di samping jendela gerbong itu. Oh, Dan oke. itu, aduh, saya juga kalau mengingat itu nggak tega ngeliatnya. Karena lansia itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia posisinya badannya segini doang, kakinya tuh mungkin terjepit ya. Sama satu lagi wanita juga di belakangnya tuh. Tapi dia nggak bisa duduk kayak gini, dia posisinya tungkep kayak gitu loh. Dan situ petugas SAR juga masih berupaya untuk memotong besi-besi yang di dekat jendela itu. Saat itu kondisi riuh karena saking riuhnya banyak masyarakat yang ingin menonton gitu. Petugas juga rada kesulitan itu untuk mengevakuasi, untuk bergerak cepat gitu untuk mengantarkan peralatan pemotong besi, untuk memberikan air pada korban kayak gitu. Dan Oke, itu kan kalau kalau kereta KRL kan dia berhenti di peron. Posisi berhenti kemudian ditabrak. Nah, sebelum masuk ke stasiun Bekasi Timur itu kan ada perlintasan yang dengan palang pintu kan, ada tuh. Itu sudah tertutup. sudah. Sudah tertutup ya Sudah. dia. Yang di Berarti rangkaian kereta jarak jauh itu sampai ke perlintasan itu. Oh enggak. Nggak sampai. Jadi yang perlintasan palang pintu yang Yang palang pintu? perlintasan Yang terlambat taksi. Pasi. Bukan yang sebelumnya. Kan kalau dari stasiun Bekasi kemudian ke stasiun Bekasi Timur itu kan ada perlintasan tapi yang ada palang pintunya. Nah, itu sampai ke situ nggak? Enggak, karena posisi KRL-nya rada maju dari ini Kak. Karena kan Ketabrak. ketabrak, Oh, dia dia mendorong maju. maju. Oh. Dan posisinya juga nggak menghalangi perlintasan itu sih. Iya. Oke. Jadi posisinya tuh berada di ujung stasiun ya Kak ya, mungkin ya. Agak Kepalanya ya. tengah ujung gitu Kak. Jadi memang di dalam stasiunnya kan. Oke, Lokasinya di situ. Oke. Nah kemudian pas ngelihat 2 lansia itu gitu kan, kemudian petugasnya mencoba untuk membantu gitu. Apalagi yang Fikri saksikan gitu? Yang kengerian apa lagi yang Di sana disaksikan? saya melihat masih petugas berupaya dan juga saya mencoba mengambil gambar. Setelah mengambil gambar tuh saya mencoba melihat situasi sekitar. Situasi sekitar saya mencoba melipir ke arah gerbong yang depan. Ternyata di gerbong depan itu persis di bawah tangga stasiun itu ada korban, banyak perempuan di situ yang lagi duduk bahkan tiduran. Oh, Bahkan iya, ada yang iya, masih iya. terluka, masih Iya. ditangani Ada oleh videonya, para ada. petugas. Di situ tuh yang ternyata banyak korban masih di evakuasinya masih di dalam stasiun gitu, masih belum bisa diangkut ke rumah sakit gitu. Momen apa sih yang paling sulitnya secara emosional saat melakukan peliputan ini? Ini kan KRL bisa dibilang cukup dekat dengan Keseharian. Iya. kita semua sebagai pekerja, untuk mobilitas kita sehari-hari pakai KRL, apalagi untuk kita sebagai perempuan, kita pasti duduknya di gerbong perempuan untuk kita merasa aman begitu di situ. Tapi ternyata kejadian ini terjadi gitu. Apa sih momen yang paling emosional ketika kalian menyaksikan ini secara langsung? Mungkin Fikri dulu boleh. Iya, kalau momen yang emosional itu ya saat lansia itu Yang sih Kak. lansia tadi. Iya, karena saya ngelihatnya aja udah kayak aduh nggak habis pikir, saya nggak tega gitu ngelihatnya karena benar-benar si lansia itu, ibu-ibu itu nggak bisa berkutik apa-apa lagi. Yeah. Petugas hanya bisa mengasih minum dari jendela, hanya bisa ngasih kekuatan mental lah, masih semangat support untuk tetap bertahan ibu-ibu itu. Itu akhirnya sampai bisa keluar berapa lama? Nah itu saya nggak bisa menyaksikan sampai beliau dievakuasi karena di situ petugas langsung menyisir, mensterilisasi area itu. Oh. Jadi kami media diarahkan untuk keluar dari stasiun. Oke. Kalau Dilami? Kalau saya mungkin saat penemuan mayat ya. Jadi itu pertama kali sebetulnya saya melihat kantong mayat secara langsung itu lewat di depan muka saya. Bahkan saya ke reporter TV lain, Rona, saya takut gitu. Jangan jauh-jauh ya, deket-deket aja gitu. Terus akhirnya saya, kemudian Rona, dan ada Ariel, reporter Kompas itu kita bertiga barengan akhirnya.
Terus jenazahnya lewat, terus saya masih agak shock, kaget. Kemudian kita setelah itu doorstop ke Basarnas, ditanya, Pak, itu tadi jenazah kondisinya seperti apa yang dievakuasi dan lewat di depan kita. Terus Kabasarnas bilang seperti ini, iya kondisinya memang bagian tengah ke atas dan bagian bawah itu cukup terdampak atau bisa dibilang terhimpit. Nah, jadi di situ oke, karena cukup panjang juga itu tuh di satu jenazah itu tuh kan ditemukan pada pukul 2 subuh. Dia bertahan kira-kira mungkin sekitar 4 sampai 5 jam. Terbayang terhimpit oleh kereta api jarak jauh karena katanya itu posisinya memang betul-betul apa ya bilangnya kelindes gitu, Kak. Jadi di bagian perut sini katanya ya sudah agak terpisah gitu. Dan itu memang betul-betul lewat di depan saya kan. Dan saat itu kita saling lihat saja, kemudian ya tetap melakukan live report akhirnya. Kemudian penemuan korban kedua itu alhamdulillah selamat. Terus kita lumayan lega lah dengan hal itu ya, walaupun memang perlu perawatan yang intensif dari pihak petugas. Ya, karena mungkin teman-teman ya Sobat News juga mungkin bisa dengan penjelasan Dilami mungkin bisa memahami ya bagaimana kerja teman-teman jurnalis di lapangan. Karena emang mau nggak mau melibatkan, ada emosi yang terlibat di situ ya. Walaupun kita juga saat live report kita tidak boleh menunjukkan itu, tapi tentunya kita masih human gitu, kita manusia, kita bisa merasakan apa yang kita saksikan juga. Dilami waktu itu live report dari jam berapa sampai jam berapa? Live report dari jam 11 malam itu nonstop sampai jam 7 pagi. Jam 11 malam? Dari jam 11 malam. Sampai jam 7 pagi? Sampai jam 7 pagi. Tapi memang ada momen yang istirahat, tapi istirahatnya paling cuma sejam 2 jam. Di situ posisinya saya liputan itu kan malam jam 11 malam ke jam 7 pagi itu kan melewati masa-masa malam yang harusnya orang tidur, yang otak beristirahat, tapi harus tetap bekerja. Jadi mungkin ada momen yang traumanya ada, kemudian momen yang ngantuknya juga ada, ngawangnya ada. Dan kondisinya di situ kan pengap, oksigen sedikit, hujan deras. Terus melihat orang lain tuh berteriak-teriak itu cukup lumayan, harus mental itu harus tetap nge-build. Nah akhirnya makanya kalau misalnya udah lumayan ngerasa down, nge-recharge-nya adalah dengan ngobrol sama teman-teman lainnya. Itu lapangannya. Iya, itu. Ada momen-momen ketemu ini nggak keluarga yang mencari korban gitu, Fikri? Ada sih Mas. Jadi ketika kami para awak media itu turun diarahkan untuk menunggu untuk di halaman stasiun, di situ banyak banget para anggota keluarga, mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak gitu, sampai sepertinya kakaknya ya, para korban ini mencari, bertanya keberadaan sanak keluarganya kepada petugas kepolisian di situ. Berhubung saat itu kan masih baru dibuat tenda posko pengaduan ya, layanan informasi. Jadi di situ memang para keluarga masih sempat bingung nih untuk bertanya siapa masalah perihal korban jiwa di dalam kereta itu. Akhirnya ada beberapa petugas kepolisian sih yang menjelaskan pada para anggota keluarganya sih. Kalau misalkan proses evakuasi masih berlangsung, diarahkan untuk menunggu dulu gitu. Oke. Sempat ke TKP yang itu nggak? Yang taksi? Yang taksi. Enggak ya, kalau saya enggak ya. Enggak ya? Itu lokasinya agak jauhan ya. Karena mereka menunggu si KRL yang tertabrak ini kan nunggu KRL yang dari seberang kan itu ya, beda-beda jalur kan. Beda arah ya. Berarti selama dari jam kecelakaan itu, jam 9 kurang lebih ya, sampai Dilami jam 7 pagi, itu steril ya? Nggak ada kereta lain yang lewat? Di jam, lupa tepatnya jam berapa ya, jam setengah 4 ya. Setengah 1 juga ada kalau nggak salah. Yang kereta api jarak jauh di kanan ya? Iya, dari Jawa, dari arah timur ke arah Jakarta gitu. Itu sempat melintas. Tapi itu juga kecepatannya pelan banget ya. Oke. Yang ramai itu di jam setengah 4 sampai jam
5:30 itu mungkin kalau dihitung ada 5-6 kereta api jarak jauh yang melintas tapi di jalur kanan. Itu dari arah timur ke sini, Ke Jakarta. ke Jakarta. Kalau saya lihat YK sih ke Yogyakarta, sepertinya itu ke arah Jogja. Oh, Oke. dari Jakarta ke timur ya. Sepertinya Oke, ya. oke. Nah, dari kacamata teman-teman nih ya, bagaimana teman-teman melihat tim evakuasi bekerja saat kejadian? Baik petugas KAI atau mungkin Basarnas? Gercep sih Kak, karena kan memang setelah kejadian juga banyak juga pejabat yang hadir. Kayak tadi ada Sufmi Dasko, Raffi Ahmad, kemudian juga ada Kapolda, kalau nggak salah. Ada Kapolda. Ada Kapolda, ada Wali Kota, ada dari KAI juga. Kemudian dari situ tim keamanan juga berjaga ketat tadi mengamankan orang-orang yang memang untuk tidak mengganggu ya proses evakuasi ini. Kemudian tim medis ini hilir mudik bawa oksigen, bawa peralatan P3K, bawa air mineral. Kemudian dari kepolisian itu banyak yang bawa bor. Kira-kira tadi ada 4 bor. Pokoknya semua orang sibuk melakukan tugasnya masing-masing. Dan tim medis ini yang kalau saya lihat juga mereka kebanyakan perempuan. Jadi kita sama-sama perempuan, menurut saya baik itu yang jurnalis atau tim medis itu menatap gerbong KRL perempuan ini dengan tatapan kosong gitu ya, merasakan secara langsung gitu kalau misalnya kita ada di posisi mereka itu kayak apa. Dan itu kan pulangnya jam 9 malam gitu ya kecelakaannya. Itu kan jam-jam pulang kerja. Iya. Iya, rush hour ya. Gitu. Mungkin lebih ke saat melihat tim medis yang perempuan juga pada bengong semua, terus kita juga bengong, jadi itu kan depan mata ya, jadi ngelihat secara langsung si logam dan besinya ini ringsek gitu, jadi cukup memilukan sih Kak kalau bisa saya bilang. Tapi mereka juga tetap harus fokus karena hilir mudik juga ke dalam gerbong, jadi butuh pertolongan pertama untuk oksigen, langsung mereka gercep. Dan para petugas ini terutama tim Basarnas itu banyak yang ganti shift begitu ya. Banyak yang duduk depan tangga juga, kemudian banyak yang istirahat juga itu sih. Jadi memang cukup berat sih, karena yang dibilang Kabasarnas logam bertemu dengan logam perlu teknis yang khusus, peralatan yang khusus juga, jadi pasti nguras tenaganya itu banget-banget, apalagi jam-jam yang harusnya orang tidur, ini pada bekerja itu sih Kak. Ini kan berjam-jam evakuasi ya, dan masih banyak juga saat itu penumpang yang masih terjebak di kereta. Itu mereka kan dikasih air mineral, stok oksigen, itu bagaimana caranya tuh? Jadi itu mereka ada pemotongan, jadi setelah memang ada space atau ruang untuk berkomunikasi dengan si penumpang ini, akhirnya dari tim teknis itu memanggil para nakes untuk seperti oksigen, kemudian tim nakes ngasih oksigen, kemudian ngasih oksigen, kemudian ngasih ada obat seperti obat ibuprofen gitu ya untuk tetap melek pulih. Jadi para petugas juga memastikan bahwa harus tetap bisa berkomunikasi. Itu jangan sampai lelap gitu, jangan tetap tidur, pokoknya harus tetap berkomunikasi gitu. Jadi kalau ada butuh apa, kemudian dikomunikasikan ke tim medis itu sih. Jadi koordinasinya menurut saya sudah sangat berjalan dengan baik. Jadi menurut kalian koordinasi tim di lapangan untuk proses evakuasi sudah oke? Kalau Fikri gimana? Kalau dari pantauan saya di lapangan juga terlihat juga kerja kolektif ini terlihat dari masyarakat juga sekitar ya Kak. Karena masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar, karena mulai dari mungkin kalau di Lami bisa ngeliat tuh mulai dari arah akses jalan ke jalan raya ke stasiun itu justru kan banyak banget tuh ambulan-ambulan pada udah siap mengangkut para korban gitu. Bahkan di para masyarakat sekitar gitu ya, itu mencoba mengatur atau mengamankan jalur agar steril dari para pengendara umum yang melintas. Akhirnya di situ saya melihat wah kerja kolektif dari masyarakat sekitar juga keren juga nih maksudnya. Mereka juga membantu mengarahkan ambulan, bahkan mengawal mungkin ambulan yang keluar mengangkut para korban ke rumah sakit sekitar gitu. Kalau Fikri selesai liputan jam berapa itu? Dari jam 10 tiba di lokasi sampai jam berapa? Sampai jam 3. Jam 3? Ya. Dapat berapa artikel itu? Banyak Mas. Banyak ya? Belum live juga. Oh, live juga ya? Depan ya. Bantuin. Oh, oke. Nah, di tengah kondisi ini kan hektik sekali gitu ya. Kita sebagai orang lapangan juga tentunya kan juga tahu ketika kita ada di satu kondisi, ada di satu peristiwa,
informasi kan pasti simpang siur nih. Gimana kalian bisa memverifikasi informasi yang kalian dapat di tengah keramaian masyarakat yang kita pasti dapat informasi ini yang benar kayak gimana gitu. Mereka ada source yang langsung kalian dapatkan? Kalau untuk verifikasi yang pertama kalau tiap datang pasti selalu oh ini teman media. Jadi ngerapat ke teman media, kemudian nanya informasi terkini, kemudian nanya juga tadi doorstop siapa saja, punya transkripnya atau punya recordnya nggak, biar bisa jadi verifikasi gitu ya. Kemudian setelah itu tentu meminta dari pihak pejabat seperti Dirut KAI ya untuk mengkonfirmasi, dan mereka juga sangat koordinatif sama kita. Mereka memberikan preskon tiap 2 jam sekali untuk update kondisi terkini seperti apa. Kabasarnas juga demikian, Menhub juga. Jadi kita punya data dan juga bisa bertanya secara langsung pada mereka seperti apa sih kondisi di dalam, kemudian kesulitannya seperti apa, dan jumlah korbannya ini sekarang sudah berapa, seperti itu. Oke. Kalau Fikri? Yang saya rasakan ya di lapangan ketika itu banyak informasi kurang tepat ya yang beredar di masyarakat. Karena ketika saya berada keluar gitu nyari minum, banyak warga yang bertanya, Mas korbannya ada berapa? 7 ya? Saya dengar korbannya ada 7 dari orang yang live TikTok, live sosmed gitu. Itu yang ternyata orang-orang seperti ini yang masyarakat umum yang live, yang nonton kejadian proses SAR itu memberikan informasi-informasi yang nggak tepat gitu. Mereka hanya memberikan informasi yang hanya dari seliweran aja yang belum tentu terverifikasi. Dan kami mencoba menangkalnya atau meluruskan informasi tersebut dari pihak-pihak yang berwenang sih. Entah dari KAI atau pejabat sekitar, wali kota, seperti itu. Saya tuh kemarin di hari berikutnya kan datang ke lokasi ke stasiun Bekasi. PT KAI cukup open ya terhadap teman-teman media ya. Jadi kita memang diberikan akses untuk bisa meliput ke sana. Cuman memang ada batasan-batasan yang kita nggak boleh masuk ya. Betul. Gitu ya. Batasannya sih paling di depan gerbong wanita yang ringsa itu sih Kak. Tapi di gerbong kedua sebetulnya kita bisa masuk. Tapi jangan lama-lama, hanya untuk mengambil gambar saja. Habis itu kita keluar lagi. Di samping peron gerbong kedua sih kita posisinya. Kedua sebelum gerbong terakhir yang ringsa gitu. Oke. Jadi cukup dekat. Ini terakhir dari saya, nanti dari Diandra ada. Dari kejadian ini, ada catatan penting apa yang teman-teman dapat saat meliput dari peristiwa ini? Siapa? Fikri dulu. Oke, Fikri. Oke. Kalau dari saya yang pertama, itu terkait dengan selalu mengecek kondisi kendaraan mungkin ya. Apabila melintas, terutama di stasiun kereta, di pertengahan perlintasan stasiun kereta, karena itu imbasnya akan berdampak besar gitu. Kemudian yang kedua, dari sistem KAI-nya juga memang yang harus dievaluasi mungkin ya. Apakah ada kelalaian atau memang sistemnya yang kurang cepat tanggap terhadap sinyal-sinyal. Kan harusnya memang itu bisa terhindarkan ya kalau misalnya sistemnya tidak error atau human error. Itu sih, 2 hal itu sih. Dan yang ketiga sebetulnya lebih ke masyarakatnya yang kita semua harus tertib sih, akan tata aturan, jangan suka menerobos dan egois sendiri. Oke, Fikri? Kalau yang saya dapat itu menjunjung rasa humanisme kali ya. Di situ karena saya melihat banget ya gimana crowdednya situasi saat baru kejadian itu benar-benar masyarakat itu udah nggak bisa diatur gitu, nggak bisa memberi space bagi petugas SAR untuk mengevakuasi korban gitu. Di situ saya melihat bahkan ada salah satu ojek online wanita, dia marah-marah kepada masyarakat umum. Dia meminta agar masyarakat umum menjauh dari lokasi gerbong yang terdampak itu. Dan masyarakat umum di situ hanya bisa cuek aja gitu, nggak mendengarkan imbauan dari ojek online ini. Dan yang saya sayangkan itu sih, harus ada menunjukkan rasa sikap humanisme lah. Kita harus respect lah, hormatilah petugas SAR di lapangan untuk mengevakuasi para korban gitu. Oke, terakhir dari saya apa hal yang mengubah
cara pandang kalian setelah kalian menyaksikan langsung kecelakaan ini? Mungkin Dilami. Fikri dulu deh. Yang yang merubah Ya. cara pandang saya, ya insiden itu, kecelakaan itu mungkin bisa terjadi kapan saja dan di mana saja gitu kan. Kita mungkin harus menyiapkannya kali ya dengan segala sesuatu, dan kita juga harus siap dengan keadaan apapun gitu. Ya karena gimana tuh, yang tadi Kak Dilami bilang kan itu kejadian di jam kerja, mungkin banyak orang-orang pekerja yang lagi menuju ke rumah Sedang untuk capek, sedang pulang, capek, pulang, mungkin di rumahnya juga sedang ada keluarga yang menanti keluarganya gitu, tiba ada musibah seperti ini ya. Ya menurut saya itu sih. Kalau dari Dilami? Ya, mengubah cara pandang sekarang seperti harus lebih ke mawas diri, mulai dari diri sendiri untuk tertib akan sesuatu, selalu pakai helm, selalu cek kondisi kendaraan, selalu sabar, jangan marah-marah, terutama menerobos sesuatu, karena kita nggak akan tahu itu impact-nya akan sebesar apa. Ternyata yang kita lihat sebesar ini, dan banyak puluhan masyarakat, puluhan keluarga yang menangis. Bahkan kalau melihat itu kemarin sempat ada sang ayah yang menangis di atas peti di rumah sakit Polri. Itu cukup memilukan sekali. Ini dampak serius dari ketidaktertiban masyarakat. Sebisa mungkin mulai dari diri sendiri untuk bisa menjadi pahlawan, bukan untuk diri sendiri tapi untuk kebaikan sekitar juga. Itu yang berubah secara pandang saya. Yang kedua adalah tetap harus profesional dalam bekerja, begitu ya. Yang saya lihat di lapangan juga, semua orang, bahkan di Rut KAI pun memantau secara langsung dari pukul 9:30 sampai pukul 8 pagi saya pulang dari stasiun Bekasi itu, bahkan mungkin dia masih ada di situ, Bekasi Timur. Dia masih di situ memantau secara langsung, dan itu melihat bagaimana ternyata memang orang-orang atau petugas ini tuh mengorbankan memang 100% tenaga mereka di malam itu, dan kita pun nggak ada yang tahu ya hal ini akan terjadi. Selalu berhati-hati dimanapun kemanapun berada sih. Dan menurut saya opini gerbong pertama atau gerbong terakhir diisi laki-laki itu bukan hal yang baik, karena semua manusia, mau perempuan mau laki-laki, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Ya. Ya, Itu malah saya itu bertanya cara pandang pejabat yang bilang harus memindahkan Menyampaikan gerbong itu ya. wanita itu ke tengah. Betul. Oke. Bahkan itu kan ramai di sosial media, Iya. saya sempat memposting video, kemudian banyak sekali masyarakat yang komen, lalu lantas laki-laki bagaimana kabarnya? Masa Tulang mau punggung dibuat keluarga. korbankan ya. Gitu Ya, sih, ya. yang memang mungkin pejabat juga harus merefleksikan, melihat Ya. juga kondisi masyarakat seperti apa. Naik KRL itu bukan hal yang mudah, dan Betul. Jakarta itu bukan kota yang mudah, tapi kota yang keras, apalagi buat kita-kita semua yang merantau ke Jakarta untuk bertahan hidup. Gitu. Baik. Oke, keren ya teman-teman ini ya. Iya. Aduh, masih muda-muda, masih Jurnalis-jurnalis semangat, kita jurnalis andalan kita ya. Ainus. Oke, terima kasih. Terima Semoga kasih nggak kapok banyak. kalau misalnya ada kejadian-kejadian Iya. lagi gitu ya. Kalau Diandra kalau Semoga sudah nggak di, ada ya. kalau meskipun sudah di dalam gitu kan, kadang-kadang masih ada rasa pengen nih gitu kan. Kadang ingin menyaksikan, Iya kan? tapi aku nggak mau ada peristiwa seperti ini. Nggak mau, ya, ya tentunya. Tapi kalau misalnya aku melihat kejadian ini adalah doa hati-hati di jalan kepada orang yang tersayang tuh benar-benar doa terdalam untuk kita ingin menyaksikan bahwa orang ini selamat sampai tujuan Betul. gitu. Bukan hanya Lip service aja, Iya. tapi memang kita mendoakan seseorang yang kita sampaikan hati-hati di jalan ya, gitu ya. Itu memang benar-benar tulus untuk kita mau lu selamat dari Iya. di perjalanan kalian gitu. Oke. Closing statementnya adalah begini. Saya kemarin sempat telepon salah satu narasumber, salah satu pengamat transportasi kereta api. Beliau bilang begini, stasiun itu harusnya jadi tempat yang paling aman untuk penumpang dan kereta. Jadi ketika ada kecelakaan di dalam stasiun, itu ada banyak hal yang jadi pertanyaan. Nah, sampai sekarang pertanyaan itu akan dijawab oleh teman-teman dari KNKT. Semoga saja nanti hasilnya bisa memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Kalaupun memang ada perbaikan harus segera Dibenahi diperbaiki. juga. Betul. Baik, terima kasih Dilami, terima kasih Fikri sudah hadir di sini. Demikian program Bikin Terang. Terang pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Rizky Hasan. Saya Diandra Magni, sampai jumpa. Sampai jumpa.